Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Roza. Saya merupakan mahasiswi di jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5, tepatnya di Universitas Islam Negeri Mataram. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pemikiran Tafsir Modern dan Kontemporer. Di sini saya akan membahas mengenai salah satu tokoh kontemporer wanita yang sangat fenomenal, yaitu Aisyah bintu Syati. Saya akan membahas mulai dari biografinya, kemudian bagaimana pemikiran-pemikiran beliau, serta contoh penafsirannya di dalam Al-Quran. Aisyah bintu Syati memiliki nama lengkap Dr. Aisyah Abdurrahman, namun beliau lebih cenderung dikenal dengan nama samarannya, yaitu Aisyah bintu Syati. Bintu Syati lahir pada tanggal 6 November 1913 di Dumyat, Mesir, tepatnya di tepian Sungai Nil. Ayahnya bernama Syekh Muhammad Ali Abdurrahman dan ibunya bernama Faridah Abdussalam Muntasir. Aisyah tinggal di kungkungan budaya patriarki dan masih dalam pengaruh kolonialisme Inggris saat itu. Saat usia bintu Syati memasuki 5 tahun, sang ayah memasukkan bintu Syati ke Kutab Syekh Mursi di Subrah Bahum untuk menuntut ilmu. Tak lama, 1 tahun setelahnya, bintu Syati telah menghafal 15 juz Al-Quran. Pada tahun 1920, bintu Syati menyatakan keinginannya untuk belajar di sekolah formal. Namun keinginannya tersebut ditentang oleh sang ayah berdasarkan Quran Surah Al-Ahzab ayat 32-34 yang menyatakan bahwa perempuan itu dilarang untuk keluar rumah dan berhias. Hal itulah yang menjadi pegangan sang ayah untuk melarang bintu Syati menuntut ilmu di sekolah formal. Namun lama-kelamaan atas rujukan dari sang ibunda dan juga kakeknya, yaitu Syekh Ibrahim Dambuji, akhirnya sang ayah luluh dan memberikan kesempatan untuk Aisyah bintu Syati menuntut ilmu di sekolah formal dengan syarat tertentu. Sejak di sekolah menengah, Aisyah bintu Syati sudah memiliki ketertarikan di bidang tulis-menulis. Bahkan pada tahun 1935, ia sudah menjadi penulis tetap di koran harian di Mesir yang bernama Al-Ahram. Kebanyakan tulisannya membahas tentang kritikan terhadap perempuan dan juga isu sosial di Mesir pada saat itu. Kemudian pada tahun 1939, Aisyah bintu Syati sudah mendapat gelar LC atau BA di Universitas Fuad I Kairo dengan nilai mumtaz. 2 tahun kemudian, ia juga mendapat gelar magister dengan predikat summa cum laude. Pada tahun 1950, Aisyah mendapat gelar doktornya yang langsung diuji oleh Thaha Hussein. Pada tahun 1967, Aisyah bintu Syati juga mendapat gelar profesor di Universitas Ain Shams. Selain itu, ia juga menjadi guru besar di Universitas Korowian Maroko dan mengisi beberapa kuliah tamu dan menjadi pembicara di Suriah, Irak, Uni Emirat Arab, dan lain sebagainya. Aisyah bintu Syati memiliki banyak karya yang mengatakan bahwa ia telah menulis 40 buku, ratusan artikel, cerita pendek, dan esai. Namun pendapat lain juga yang mengatakan bahwa Aisyah bintu Syati telah menulis 60 buku, baik yang terdiri dari tema fiksi, sosial, sastra, dan Islam. Sebagai pembela hak-hak Islam, ia juga menulis buku tentang perempuan yang berjudul The Lost Woman, kemudian The Stranger, The Dreamer, The Innocent, dan masih banyak lagi karya-karya beliau. Adapun awal mula Aisyah bintu Syati menjadi seorang mufasir perempuan kontemporer adalah berawal dari pertemuannya dengan sang dosen, yaitu Amin Al-Ghazali, yang kemudian menjadi suami dari Aisyah bintu Syati selama kurang lebih 20 tahun, karena pada tahun 1960-an Amin Al-Ghazali sudah meninggal dunia. Nah, dari pertemuannya dengan Amin Al-Ghazali ini menghasilkan gagasan-gagasan dan prinsip-prinsip untuk mendorong ia membuat sebuah karya tafsir, ya, buku tafsir, yaitu tafsir Al-Bayani lil Qur'anil Karim yang bercorak sastrawi. Dengan hadirnya tafsir sastrawi ini, Aisyah bintu Syati ingin mengungkapkan kegagalan yang dilakukan oleh para mufasir terdahulu yang membiarkan teori luar masuk ke dalam penafsiran Al-Quran seperti kisah Israiliyat, cerita Injil, dan mitos. Ia ingin mengungkapkan bahwa Al-Quran itu bisa dikaji dari aspek bahasanya, mengingat bahwa
Al-Quran memiliki bahasa dan sastra yang sangat luar biasa, yang merupakan salah satu kemujizatan Al-Quran yang tidak bisa ditandingi oleh kitab-kitab yang lainnya. Dalam menafsirkan Al-Quran dengan metode sastrawi ini, Aisyah bintu Syati menerapkan beberapa prinsip. Yang pertama, sebagian ayat dalam Al-Quran menafsirkan ayat yang lainnya. Kemudian yang kedua, dalam menafsirkan Al-Quran ia juga mencantumkan munasabah atau keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain, kemudian satu surah dengan surah yang lainnya berdasarkan tartib nuzuli atau kronologis pewahyuan Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang ketiga, dalam mempertimbangkan suatu masalah ia merujuk pada dalil dalam redaksi yang umum daripada redaksi yang khusus. Kemudian yang keempat, Aisyah bintu Syati menentang adanya sinonimitas dalam Al-Quran atau yang ia sebut dengan la tadarufa fil Al-Quran, yang mengatakan bahwa dalam Al-Quran setiap satu kata itu pasti memiliki satu makna tersendiri yang tidak dapat ditukarkan oleh makna yang lainnya. Nah, di video ini saya akan menghadirkan contoh penafsiran Aisyah bintu Syati terhadap huruf waw qasam dalam Quran surah An-Nazi'at ayat 1-5. Menurut Aisyah bintu Syati, surah-surah yang dibuka dengan huruf waw qasam menggunakan objek yang dapat diungkap dan juga dapat diindra. Nah, dalam mengkaji huruf waw qasam dalam surah An-Nazi'at ayat 1-5 ini, Aisyah bintu Syati mengatakan bahwa huruf waw qasam digunakan untuk menguatkan dan membuktikan informasi-informasi yang terkandung dalam Al-Quran kepada orang-orang yang enggan dan tidak mau percaya terhadap kebenaran dalam Al-Quran. Pendapatnya tersebut kemudian diperkuat oleh As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, yang mengatakan bahwa bahasa Al-Quran itu merupakan bahasa Arab dan orang-orang Arab pada saat itu memang menggunakan huruf qasam atau menggunakan bahasa sumpah untuk menguatkan informasi yang mereka sampaikan. Kedua, Quran surah An-Nazi'at ini juga ternyata berisi gambaran tentang hari kiamat, sebagaimana yang disampaikan oleh Syed Qutb yang mengatakan bahwa Quran surah An-Nazi'at ini ditujukan untuk menyentuh hati orang-orang agar mempercayai tentang adanya hari akhir. Ketiga, Quran surah An-Nazi'at ini merupakan golongan surah Makkiyah, di mana surah Makkiyah itu berisi pokok-pokok ajaran keimanan yang mendorong agar orang-orang musyrik pada saat itu percaya akan adanya hari kebangkitan. Nah, dalam video ini saya akan menghadirkan contoh penafsiran Aisyah bintu Syati terhadap Quran surah An-Nazi'at ayat 1-3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta was-sabihati sabha. Di mana dalam 3 ayat ini saya akan fokus pada kajian Aisyah bintu Syati terhadap huruf waw qasam, di mana Aisyah bintu Syati mengatakan bahwa penggunaan huruf waw qasam pada surah-surah tertentu itu biasanya menggunakan objek yang dapat dijangkau atau dapat diindra oleh panca indera. Hal tersebut beliau katakan agar memperkuat argumennya terhadap penolakan orang-orang yang enggan dan tidak mempercaya terhadap adanya hari kebangkitan, adanya makhluk gaib dan lain sebagainya. Sehingga dengan menggunakan objek yang dapat diindra tentu akan mendorong mereka untuk percaya terhadap hal-hal yang awalnya mereka tidak percayai. Berbeda dengan para mufassir klasik yang menafsirkan kata An-Nazi'at pada Quran surah An-Nazi'at ayat 1 sebagai malaikat, maka Aisyah bintu Syati menyangkal hal tersebut karena malaikat merupakan suatu objek yang tidak dapat dijangkau dan juga tidak bisa diindra oleh panca indera manusia, sehingga beliau mengganti penafsiran An-Nazi'at bukan dengan malaikat tapi dengan kuda yang menyerang. Begitu pula pada Quran surah An-Nazi'at ayat 2 yang berbunyi wan-nashitati nashta, di mana kata an-nashitati bukan pula ditujukan kepada malaikat namun lebih kepada arti
kuda yang lepas dari ikatannya. Begitu pula dalam Quran surah An-Nazi'at ayat 3 yang berbunyi wasabihati sabaha, itu tetap ditujukan Aisyah bintu Syati tetap menggunakan kata kuda yang berjalan cepat dan kencang di dalam air. Namun tentu saja hal tersebut menyangkal fakta bahwa kuda bukan berada dalam air, tapi hal tersebut menunjukkan akan penderitaan dan juga kuatnya siksa pada hari kiamat bagi orang-orang yang tidak mau mengimani akan adanya hari kebangkitan. Nah, itulah penafsiran Aisyah bintu Syati dalam menanggapi persoalan huruf waw qasam dalam surah An-Nazi'at ayat 1-3 ini. Beliau tetap berpendirian bahwa huruf waw qasam yang mengawali suatu surah itu biasanya harus menggunakan objek yang dapat dijangkau dan dapat diindra oleh manusia, bukan menggunakan objek gaib seperti malaikat, karena hal tersebut ia tujukan agar memberikan pemahaman terhadap orang-orang yang menentang adanya kebenaran dalam Al-Quran, karena dengan menggunakan objek yang dapat dilihat tentu mereka akan lebih yakin dan juga percaya terhadap kebenaran dalam Islam. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.